Shalom sahabat Blessing, kembali lagi dengan saya Marshall Blessing di Blessing Story. Blessing Story adalah sebuah wadah bagi sahabat Blessing untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang pernah sahabat Blessing alami, supaya melalui cerita kesaksian yang dibagikan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Hari ini kita kedatangan salah satu sahabat Blessing yang bernama Ete. Langsung aja yuk kita kenalan. Halo, Shalom Ete. Shalom, Apa kabarnya? baik Kak. Wah, puji Tuhan. Kalau boleh tahu, Ete berasal dari kota mana nih dan aktivitasnya apa sih? Dari kota Sidoarjo, aktivitasnya sih sekolah aja. Wah, kita doakan ya biar Ete sekolahnya berhasil, studinya semakin sukses, dan juga pastinya jadi berkat bagi banyak orang. Iya Kak. Sahabat Blessing, hari ini kita mau mendengarkan salah satu kesaksian dari sahabat Blessing yang bernama Ete mengenai campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya, di mana Tuhan adalah pribadi yang memulihkan ketika Ete berada di dalam pergumulan. Langsung aja yuk kita dengar kesaksiannya. Yuk Ete boleh ceritakan kebaikan Tuhan yang pernah kamu alami. Sebelumnya, terima kasih banget buat kesempatannya untuk membagikan kisah hidup saya tentang yang saya alami dalam hidup ini. Jadi, dulu waktu saya kelas 7 SMP, saya anak pindahan dari kota Jakarta ke kota Sidoarjo. Awal-awal pindah, jujur saya belum paham sama bahasa sini, bahasa Sidoarjo. Jadi saya selalu ngomong pakai bahasa Indonesia. Terus singkat cerita, pada malam hari sekitar pukul 7:30, saya diajak sepupu saya untuk bertemu sama pacarnya. Lalu, pada saat sepupu saya sudah bertemu dengan pacarnya, sepupu saya hanya merespon pacarnya. Jadi, dia cuma omong-omongan sama pacarnya dan sayanya dikacangin gitu. Karena saya yang nggak paham sama bahasa mereka, jadi saya cuma bisa diem sambil main HP. Terus, pada saat saya main HP, saya diem, saya duduk sendiri. Ada salah satu teman dari si pacarnya sepupu saya ini nyamperin saya, sebut saja si A. Dia ini awalnya ngomong sama saya, tapi saya nggak ngerti bahasanya. Jadi saya cuma diem. Terus lama-kelamaan kok nggak sopan tingkah lakunya. Dia mulai mendekati saya, terus lama-lama awalnya cuma megang-megang tangan. Saya sontak kerisih kan, karena saya risih. Jadi otomatis langsung saya tarik tangannya. Terus abis itu lama-lama dia semakin dekat, kok megang-megang yang lain. Dari awalnya megang-megang area dada, terus lama-lama kok megang-megang yang ke bawah-bawah. Terus sontak ya saya marah lah. Situ kan saya masih pakai logat-logat bahasa Jakarta, saya masih bilang kayak lo ngapain, jelas banget. Terus dianya tetap ngelakuin kayak gitu sampai karena saya udah kesel ya saya marah. Terus akhirnya dianya tetap kayak gitu. Terus ada terjadi kayak perlawanan antara saya sama dia. Saya narik, dia pun juga tetap. Akhirnya karena saya mungkin kalah tenaga ya, jadinya ya dia menguasai saya. Terus karena mungkin sayanya juga karena kesel. Kalau kesel itu kan kayak lebih punya tenaga banyak. Akhirnya saya bisa melawan dia sampai di titik itu tuh dia lengah. Terus saya langsung lari. Dari saya langsung lari, saya langsung ke sepupu saya. Terus saya minta sama sepupu saya buru-buru buat pulang. Saya langsung bilang sama sepupu saya, udah yuk pulang yuk. Saya nggak ceritain di situ saya kenapa-napa. Cuma saya bilang, yuk pulang yuk. Terus akhirnya langsung pulang. Sampai di rumah itu saya langsung masuk kamar. Terus langsung kayak diem, kayak kok gini ya. Terus sampai benar-benar gimana, kayak benar-benar ngerasa down banget, bahkan sampai nangis malam-malam. Saya nggak cerita ke siapa, saya cuma diem di kamar, diem aja. Bahkan sempet deh yang namanya kayak nyalain Tuhan, kayak Tuhan kok gini ya. Terus dari situ untuk hari-hari selanjutnya, jujur saya semakin malah yang karena mungkin saya ngerasa udah down, terus diri saya udah kayak rendah, jadinya tuh melampiasin ke hal-hal yang negatif. Saya juga salah pergaulan, juga ngejauh dari Tuhan, sempat ngejauh dari Tuhan, bahkan sempat 1 tahun lebih mungkin itu saya nggak berhenti. Setiap saya melakukan pergaulan bebas atau saya ngelakuin hal-hal yang negatif, di situ saya ngerasa Tuhan tuh negur saya. Tuhan negur saya dengan cara kayak saya tuh bener-bener ngerasa nyesel banget lakuin kayak gitu. Nyesel banget sampai suatu hari itu ada teman saya ngajak saya buat gereja lagi. Akhirnya di situ saya kayak nyoba, oh ya udah deh balik lagi ke Tuhan. Awal-awal tuh biasa-biasa aja. Terus lama-lama ya udah balik lagi ke Tuhan. Tapi sampai di situ kayak saya tuh masih tetap aja kepikiran, sampai bertahun-tahun sih kepikiran kok gini. Soalnya saya ngeliat orang yang gituin saya, si A ini hidupnya fine-fine aja, dia happy-happy aja, sementara
saya kok kayak gini, kayak saya tuh pasti kayak ngerasa bener-bener gue yang bener-bener tiap hari mikirin kayak gini, tiap malam susah tidur, tapi lo baik-baik aja kan, ngerasa kayak kesel gitu loh, gak pernah cerita ke siapa-siapa, jadi saya cuma yang mendem ke perasaan sendiri. Terus sampai ketika saya yakin nih saya kayaknya butuh buat saya cerita sama orang. Nah, karena saya tahu di Sahabat Blessing ini bisa buat saling curhat, saling sharing masalah, dan Kak Marshall pun juga mau membantu buat mendoa. Saya ceritain dari awal sampai akhir, terus akhirnya Kak Marshall meresponnya, terus Kak Marshall doain saya. Di situ waktu saya mendengarkan doanya Kak Marshall, saya benar-benar nangis. Saya ngerasa benar-benar Tuhan tuh ngejambak saya banget. Saya ngerasa tuh juga kayak ada sekelibat bayangan hitam yang kayak keluar sendiri dari tubuh saya, terus lewat depan saya nggak tahu itu apa, tapi saya percaya ya mungkin itu sesosok. Saya nggak tahu juga sih, mungkin itu ya suatu hal yang nggak bagus dalam diri saya yang akhirnya setelah didoakan itu keluar. Dan saya benar-benar senang sih, dan sekarang juga puji Tuhan saya udah nggak ngerasa mimpi itu lagi. Saya udah nggak terlalu ngerasa saya ngedown lagi, nggak terlalu ngerasa saya buruk-buruk banget, dan itu semua ya berkat doanya dari Kak Marshall. Tapi di sini saya cuma mau bilang buat kalian yang mungkin pernah ngerasain kayak saya, jangan pernah ngelampiasin ke hal-hal yang tambah buruk, karena itu malah bikin merusak diri sendiri, terus merugikan sendiri. Jujur saya juga nyesel banget sih, tapi ya gimana, mau gimana lagi, kayak ya udahlah, biar yang berlalu biar berlalu. Pokoknya sekarang saya udah hidup dalam ketenangan. Saya juga ngerasa bangga sama diri saya saat ini, karena saya udah berhasil buat ngelawan diri saya sendiri. Saya udah berhasil melewati masa-masa kelam saya. Terima kasih ya buat kesaksiannya Sahabat Blessing. Hari ini kita belajar bahwa ketika kita sedang berada di dalam sebuah masalah atau pergumulan, maka jangan menjauhkan diri kita dari Tuhan, tetapi marilah kita mendekat kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan itu adalah pribadi yang tidak pernah jauh, pribadi yang selalu dekat. Dan ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, meminta pemulihan yang berasal daripada Tuhan melalui doa, maka percayalah Tuhan adalah pribadi yang akan memulihkan keadaan atau masalah yang sedang kita alami. ET adalah bukti nyata bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang sanggup untuk memulihkan, bukan karena kehebatan manusia, tetapi semua karena kehebatan Tuhan semata-mata di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. ET sekali lagi terima kasih ya untuk kesaksiannya. Boleh nggak kasih pesan-pesan untuk Sahabat Blessing yang telah mendengarkan Blessing Story hari ini? Iya Kak, sama-sama. Saya juga berterima kasih banget diberi kesempatan buat kesaksian untuk Sahabat Blessing. Pesan khusus dari saya buat kalian semua, kalau kalian emang punya masalah yang benar-benar berat, sebaiknya kalian jangan ngelampiasin ke hal-hal negatif. Terus kalau emang kalian nemu seseorang atau komunitas, atau contohnya kayak Kak Marshall yang benar-benar bisa dapat percaya, kalian bisa cerita ke orang itu, karena sekuat-kuatnya kita tetap butuh orang lain buat support kita. Karena Tuhan bisa juga kayak misalnya Kak Marshall ini, aku yakin deh Kak Marshall ini dipakai sama Tuhan buat jadi berkat buat orang lain, buat ngebantu orang lain, buat support orang lain, biar orang lain itu kembali lagi sama Tuhan. Jadi kalau kalian punya masalah, apapun masalah kalian, seberat apapun, lebih baik kalian membagikannya dengan orang yang tepat. Thank you ya ET buat kesaksiannya untuk setiap hal yang telah dibagikan untuk Sahabat Blessing hari ini. Sahabat Blessing lainnya, kalau Sahabat Blessing diberkati dengan konten dari Blessing Story, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya YouTube channel dari Blessing Entertainment. Dan untuk Sahabat Blessing lainnya yang juga rindu untuk bersaksi, menceritakan mengenai kebaikan Tuhan yang pernah dialami, sehingga bisa jadi berkat juga bagi Sahabat Blessing yang lainnya, Sahabat Blessing bisa langsung mengklik link yang ada di description YouTube channel Blessing Entertainment, sehingga Sahabat Blessing bisa terus-menerus menjadi saluran berkat lebih lagi bagi banyak orang. Sekian untuk Blessing Story hari ini, sampai berjumpa lagi di Blessing Story selanjutnya. God bless you!